Lu ada masalah ya? Lu takut ya dengan belangkon Jawa ini ya? Kenapa sih kok kalian takut banget sama Jawa itu kenapa sih? Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya tidak akan berbicara spesifik tentang sebuah kosakata, namun saya ingin kita mengingat kembali episode 339, di mana di dalam episode 339 tersebut, seorang guru bahasa Melayu Maledes yang namanya siapa? Ibu Dian ya, itu mengatakan kepada murid-muridnya bahwa jangan menggunakan kosakata bisa di dalam tulisan karangan bahasa Melayu Maledes, karena kosakata bisa itu adalah bahasa Indonesia, sedangkan ini mengenai mata pelajaran bahasa Melayu Maledes. Ibu guru Dian ini juga memberikan contoh kosakata kedua, yaitu kosakata itik dan bebek. Ibu guru Dian itu mengatakan bahwa tolong beritahu ibu kamu, orang tua kamu, jangan biarkan anak kamu menggunakan kosakata bebek, karena bebek itu adalah bahasa Indonesia. Tahun lepas, ujian akhir tahun, ramai sangat yang pelajar yang selitkan bahasa ataupun perkataan-perkataan Indonesia dalam karangan terutamanya. Tak boleh menggunakan perkataan bisa itu ke dalam karangan kamu terutamanya. Tak boleh selitkan bahasa Indonesia. Tolonglah jangan terpengaruh. Hanya ada bahasa Melayu, kita ada BI, kita ada bahasa Tamil, kita ada bahasa Cina. Kita tak ada pun bahasa Indonesia dalam SPM. Jangan terpengaruh. Kamu duk tengok TikTok lah, kamu tengok YouTube lah, semua translate dalam bahasa Indon, menyebabkan kamu tu terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Sama juga kalau kamu balik dekat rumah, tengok adik-adik kamu yang sekolah tadika dan sebagainya kan, guna bahasa Indonesia. Tengok TikTok, tengok YouTube, translate dalam bahasa Indonesia. Lepas tu cakap, oh tengok itik, bebek. Adik kamu masuk tadika, masuk ke prasekolah contohnya, masuk ke sekolah rendah, ada latihan kan, dalam buku latihan ada gambar itik. Lepas tu dia suruh tulis apa kan. Adik kamu akan tulis apa bila tengok gambar itik? Dia akan tulis bebek. Tolonglah, tolong bagi tahu mak kamu, siapa yang anak-anak yang selalu tengok, adik-adik kamu tu yang selalu tengok translate dalam bahasa Indonesia, tolong tukarkan kepada bahasa Inggeris ataupun bahasa Malaysia. Dan di dalam video episode 339 tersebut, saya tunjukkan bahwa terdapat kosakata bisa yang bermaksud mampu dan dapat, serta kosakata bebek yang bersinonim dengan itik. Kedua kosakata tersebut ada di dalam Kamus Pelajar Bahasa Melayu Maledes. Dan ini sebenarnya sebuah perulangan. Jadi ini kayak lingkaran setan untuk para guru bahasa Melayu Maledes. Di mana kita mengetahui tahun kemarin seorang guru juga memarahi murid-muridnya disebabkan murid-muridnya menggunakan kosakata teman-teman. Di tahun kemarin hal ini pun hampir mirip dengan kejadian seorang guru yang juga menegur siswa-siswinya karena menggunakan bahasa Indonesia dalam menjawab soal-soal ujian. Kawan-kawan bersama rakan-rakan ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Guru bahasa Melayu Maledes ini mengatakan kosakata teman-teman itu adalah bahasa Indonesia, yang betul itu kawan-kawan atau rakan-rakan gitu ya. Selain itu, ibu guru ini juga mengatakan, apa ini? Jangan menggunakan kosakata rumah sakit. Kosakata rumah sakit itu bahasa Indonesia. Bahasa Maledesnya itu apa? Hospital.
Padahal kosakata rumah sakit, kosakata teman itu ada di dalam kamus bahasa Melayu Maledes. Di dalam video tersebut saya mengatakan, untuk mengakhiri lingkaran setan seperti ini, alangkah baiknya jika para guru bahasa Melayu Maledes itu mengadakan kongres bahasa. Buatlah daftar kosakata yang dianggap itu kosakata bahasa Indonesia dan tidak boleh dituliskan dalam karangan mata pelajaran bahasa Melayu Maledes. Setelah daftar kosakata itu lengkap, kalian ajukanlah kepada yang menyusun kamus bahasa Indonesia versi Maledes tersebut, agar semua kosakata yang ada di dalam daftar yang kalian buat hasil dari kongres kalian itu, semua kosakata itu dihapuskan saja di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes dan juga kamus pelajar bahasa Melayu Maledes. Mengapa? Karena ibu guru bahasa Melayu Maledes itu mengatakan teman-teman rumah sakit bisa bebek itu bahasa Indonesia dan tidak boleh digunakan. Namun kosakata-kosakata tersebut ada di dalam kamus pelajar bahasa Melayu Maledes. Nah, untuk mengakhiri kebingungan para murid sekolah Maledes itu, alangkah baiknya para guru bahasa Melayu Maledes itu kalian berkongres aja. Kalian ajukan tuh mana kosakata yang menurut kalian tuh bahasa Indonesia dan nggak boleh dipakai. Ajukan kepada yang menyusun kamus kalian, hapuskan kosakata ini. Itu di dalam video 339. Di video kali ini, saya akan membacakan komentar dari warganet Maledes yang mengomentari video 339 ini dan juga video-video pendek yang saya buat berdasarkan dari video 339 ini. Mari kita baca komentar mereka dan kalau perlu kita tampol-tampolin. Malaysia dan Indonesia mempunyai banyak perkataan yang sama, namun pemahaman yang berbeza. Harap kawan-kawan dari Indonesia memahaminya. Kemudian dibalas oleh warganet Indonesia, teman-teman dari Malaysia juga harus memahami perbedaan tersebut. Jangan memaksakan hati untuk menyamakan bahasa Indonesia dengan bahasa negara kalian. Bahasa Indonesia sudah jauh lebih modern, sudah semakin berkembang pesat meninggalkan akar dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu asli masih tetap dijaga keasliannya sebagai bahasa daerah, bahasa suku, di antara ratusan bahasa daerah lainnya, tidak bercampur dengan kosakata bahasa lainnya. Kemudian komentar warganet Maledes, mereka ini sok taunya itu hebat banget sampai nyundul langit gitu. Kalau kita membaca tulisan mereka dan kalau kita tidak menggunakan logika dan akal yang waras, kita akan oh ya gitu ya. Bahasa Malaysia itu ada perkataan teman-teman, rakan-rakan, kawan-kawan. Bahasa Indonesia itu cuma guna perkataan teman-teman. Itu membuat mereka merasakan tuh bahasa mereka. Di Malaysia teman tuh juga digunakan termasuk yang saya sebutkan di atas. Dibalas oleh Mbak Juli Kalik, sok tahu lu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kosakata yang lu sebutin itu ada semua. Kamu beli kamus besar bahasa Indonesia juga, kamu cek sendiri kosakata teman, kawan, dan rekan itu ada dan digunakan secara luas di Indonesia. Komentar warganet Maledes yang sok tahu ini kan polanya itu selalu berulang, teman-teman. Polanya selalu berulang, tapi orangnya bisa berbeda. Mungkin teman-teman masih ingat kan, ada seorang warganet Maledes yang dengan percaya dirinya mengatakan, oh Indonesia itu sebelum merdeka, mereka itu semua menggunakan bahasa Jawa. Nggak percaya? Lihat video ini. Oh, okey. Daripada segi bahasa, untuk mengetahui bahawa negara Indonesia, bahasa bahasa rasmi utama mereka sebelum merdekanya mereka ialah bahasa Jawa. Masih nggak percaya? Oleh karena itu saya katakan, warganet Maledes ini kalau soal percaya diri nyundul langit, tapi begonya nyundul langit juga gitu.
Nah, ini komentar dari warganet Maledes yang dia ini bekas dosen. Jadi dia ini bekas dosen dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan kalau saya membaca komentar-komentarnya, dia mengatakan bahwa dia pernah melanjutkan studi master itu di Amerika Serikat. Gitu ya. Jadi saya berpikir bahwa ini berarti orang ini mempunyai cara berpikir yang logis, cara berpikir yang ilmiah. Karena dia kan bekas dosen. Kalau bekas dosen itu kan kemampuan berpikir ilmiahnya itu kan harus bagus, harus diutamakan. Nah, mari kita baca apa yang dituliskan oleh bekas dosen ini. Sekarang kamu mau klaim kata teman itu 100% hak milik Indonesia pula ya, gitu. Apa kena dengan orang ini? Yang lainnya saya nggak ngerti dia ngomong apa. Kemudian, cobalah pula berjinak-jinak dengan semutar dan setangan isi kelatek pulo. Apa? Ngomong apa lu, Des? Ini asik dengan tengkolok ajaib yang sama aja dalam lebih 300 episode di Supriyadi Discussion konon. Sebenarnya teman-teman, saya membaca komentar bekas dosen warganet Maledes ini, saya sedih. Mengapa saya sedih? Karena begitu hina dinanya dia, begitu rendahnya dia menempatkan dirinya, yang dimana dia itu sebagai bekas dosen, dan dia bisa memberikan komentar yang hina dina seperti ini. Mengapa saya katakan begitu? Karena pertama, kalau namanya seorang bekas dosen, dia akan mempunyai kemampuan mendengar yang lebih baik, menganalisa suatu masalah. Setelah itu baru dia memberikan reaksi atau menjawab dengan hati-hati. Komentar yang dituliskan paragraf pertama oleh bekas dosen ini menunjukkan kegagalan si bekas dosen ini menggunakan panca inderanya, yaitu telinga dan matanya, ketika melihat video episode 339, di mana di dalam episode 339 itu yang mengatakan kosakata teman itu adalah bahasa Indonesia bukan saya, Dash. Yang mengatakan itu adalah guru bahasa Melayu Maledes. Agar ini semua menjadi transparan untuk kita semua, saya tunjukkan sekali lagi video guru bahasa Melayu Maledes yang mengatakan teman itu adalah bahasa Indonesia. Silahkan dilihat bersama. Di tahun kemarin hal ini pun hampir mirip dengan kejadian seorang guru yang juga menegur siswa-siswinya karena menggunakan bahasa Indonesia dalam menjawab soal-soal ujian. Kawan-kawan bersama rakan-rakan ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Gimana bekas dosen? Telinganya udah dikorek belum? Matanya mungkin ada katarak atau apa? Coba dioperasi lah gitu. Masa mau operasi aja tunggu subsidi gitu ya? Dia mengatakan, apa tengkolok? Tengkolok itu apa sih? Belangkon ya? Ini belangkon gua. Mau gua pakai sampai episode 500 urusan lu apa? Masalah buat lu. Dan ini menunjukkan bahwa bekas dosen yang katanya pernah sekolah di Amerika itu sudah tidak bisa berargumentasi dengan cara ilmiah dan logis lagi. Sehingga hal-hal yang bukan sesuatu esensi dalam permasalahan atau diskusi tentang kosakata teman itu menjadi hal yang dia katakan. Dan menurut saya, orang seperti ini kalau dia memang benar-benar pernah belajar di Amerika, itu kalau dalam materi diskusi, ini omongan dia itu udah dianggap nol. Karena apa? Karena lu nggak nyambung dengan topik diskusi, ngerti nggak? Masa lu kayak gitu aja nggak ngerti sih, bekas dosen kok nggak ngerti apa sih materi diskusinya itu apa. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa dia ini bukan telinganya sebenarnya yang tertutup, bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang sudah tertutup. Ya. Dan ini dituliskan oleh Mbak Anilis. Sebenarnya lu sudah melihat apa belum yang kata guru menegur murid-muridnya bilang bahwa kosakata bisa dan bebek itu bagian dari bahasa Indonesia dan bukan dari bahasa Melayu? Kalau belum, coba simaklah dulu baru lu itu komen.
Dan ada statement guru lainnya juga bilang bahwa teman bukan bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia. Dan komen lu itu sudah sepantasnya ditujukan ke guru itu dan bukannya kepada Pak Supri. Kosakata bisa, bebek, teman itu ada di dalam kamus bahasa Maledes lu itu. Yang dibahas apa aja lu belum paham, tahu-tahu bicara klaim. Otak sekecil biji jagung bisa jadi dosen, apa kata dunia? Mbak Anilis aja bisa mengatakan seperti itu. Berarti Mbak Anilis itu melihat dan mendengar tentang guru bahasa Melayu Maledes mengatakan kosakata iti, kosakata bisa, bebek, teman, rumah sakit, dikatakan itu kosakata bahasa Indonesia. Namun kosakata tersebut ada di dalam kamus pelajar mereka. Nah, si bekas dosen yang katanya pernah belajar master di Amerika, masa nggak ngerti sih? Masa nggak bisa melihat, menyerap semua informasi itu, setelah itu baru bersikap, baru memberikan komentar. Oleh karena itu saya katakan ya, banyak warganet Maledes ini taunya sedikit, ngebacotnya gede. Nah ini nih. Kembali ke pertanyaan si bekas dosen ini, kan dia mengatakan, sekarang kamu mau klaim kata teman itu 100% hak milik Indonesia pula ya gitu. Apa kena dengan orang ini? Justru sekarang saya mau nanya ke bekas dosen ini. Apa kena dengan bekas dosen ini? Matanya nggak bisa melihat, telinganya nggak bisa mendengar, gitu. Ketika saya mengatakan kosakata teman itu diucapkan oleh guru bahasa Melayu Maledes. Kok sekarang si bekas dosen ini malah menuduh saya mengatakan bahwa saya ingin mengklaim kosakata teman. Makanya korek dulu telingamu, bersihkan dulu matamu, mungkin ada taik mata di situ ya. Setelah itu yang paling penting, bersihkan hatimu. Ya, saya bacakan komentar dia yang berikutnya. Amboy menjebeh-jebeh. Menjebeh-jebeh itu apa sih, Des? Gitu ya? Oh ya, ya. Memang saya sengaja gitu. Berarti kamu kena pancingan saya. Seperti biasa apabila setiap kali menjatuhkan pertuturan. Menjatuhkan pertuturan. Apalagi dengan headgear ajaib itu. Lu ada masalah ya? Lu takut ya dengan belangkon Jawa ini ya? Kenapa sih kok kalian takut banget sama Jawa itu? Kenapa sih? Setelah itu mengatakan, mana ada bahasa Indonesia sebelum 1928? Kan Pak Muati sudah bilang begitu. Lu jangan ngarang, Des. Si Abdul Muati itu tidak mengatakan sebelum tahun 1928. Lu jangan ngarang cerita. Yang dikatakan Abdul Muati itu adalah mana ada bahasa Indonesia. Dia tidak mengatakan sebelum tahun 1928. Mau mendengarkan videonya supaya telingamu itu bisa mendengar, matamu itu bisa melihat. Nih, saya tunjukin videonya. Apa kata si Abdul Muati itu? Ya, nih. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Sudah dengar kan? Dah. Kemudian, biasa ada warganet Maledes yang menjawab, beliau sangat gigih. Waduh, oh iya, saya sangat gigih. Semakin kalian waham, semakin kalian denial syndrome, oh saya semakin gigih untuk nampol-nampolin kalian. Nah, ini yang menarik ya. Dia tak ada kerja lain untuk mencari makan, tapi ingin hidup seperti T20. T20 itu apa sih? Top ya, top 20 ya. Oh, oke. Orang kaya 20% ya. Oh ya, berarti orang kaya di tempat kalian tuh hanya 20% ya. Oh iya, iya, iya. Kalian tahu nggak? Orang kaya Indonesia itu, anggaplah 10%. Ya, 10%. 10% dari total populasi. Total populasi Indonesia berapa? Anggaplah 275 juta. Anggaplah 270 juta. 10%-nya berapa, Des? 27 juta orang kaya di Indonesia. Kalian tipis. Setahun sekali ingin pulang ke Prancis dan Paris. Kamu ada masalah? Saya mau pulang setahun sekali, 2 tahun sekali ke Prancis. Emang kamu pikir hanya Maledes saja yang bisa ke Prancis? Apa sih masalahmu, Des? Makanya saya ingin bertanya lagi kepada si bekas dosen nih. Apa kena dengan bekas dosen nih?
Dan lagian, gue ke Prancis pakai uang gue, bukan uang lu. Ngerti nggak? Lu kapan terakhir ke Amerika? Yang saat waktu diberi beasiswa untuk sekolah itu aja kan? Lu kira hanya warga Maledes aja yang bisa ke Prancis, ke Amerika? Gitu maksud lu? Ya. Des, hidup lu tuh memang kayak katak dalam tempurung, kayak katak dalam sumur, ngerti nggak lo? Mereka sebetulnya ingin menyamakan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia, sehingga mereka tidak lagi mengklaim, tapi merasa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu mereka. Mereka itu dilema. Di sisi yang satu, mereka ingin mengagung-agungkan bahasa mereka, tapi di sisi yang lain, mereka menyadari dominasi dan eskalasi bahasa Indonesia itu seperti tsunami di negara mereka. Oleh karena itu, kita melihat betapa galaunya guru bahasa Melayu Maledes melihat pengaruh bahasa Indonesia di media sosial. Oleh karena itu, saya itu sangat seneng banget kalau ada banyak konten kreator, YouTuber dari Indonesia. Mengapa? Kita bisa semakin agresif, baik dari segi bahasa, budaya, kuliner, kepada terutama negara yang seupil ini, tapi sombongnya tuh minta ampun. Karena itu saya sangat senang kalau ada banyak YouTuber Indonesia yang agresif melakukan promosi budaya, kuliner, bahasa, dan kontra narasi untuk membungkam. Ya seperti warganet Maledes yang sok tahu itu, mengatakan, oh Indonesia itu sebelum merdeka mereka pakai bahasa Jawa. Kebodohan-kebodohan yang dipertontonkan di depan publik itu harus kita lawan. Karena apa? Karena mereka itu hidup dalam alam fantasi, alam delusional mereka, alam waham mereka. Jadi apapun yang bisa membesar-besarkan mereka, walaupun tidak masuk akal, itu akan mereka telan bulat-bulat. Seperti tahu bulat. Komentar warganet Maledes. Malaysia negara kecil, masih banyak kelemahan dalam banyak perkara, namun kamu Indonesia lebih suka mencampuri urusan dalaman Malaysia. Sedangkan rakyat Indonesia secara total belum menikmati erti merdeka. Yakin kami mencampuri urusan kalian. Mencuri lalu menghina kosakata Indonesia, apakah tidak mengusik kami? Harusnya kalian Maledes berterima kasih diberikan solusi. Solusi yang saya berikan itu adalah agar guru bahasa Melayu Maledes itu kongres aja kalian bahasa dan tentukan kosakata mana yang tidak boleh digunakan di dalam mata pelajaran bahasa Melayu Maledes dan ajukan kosakata itu ke yang menyusun kamus kalian itu untuk supaya kosakata itu dihapus aja dari kamus tersebut. Itu solusi yang saya berikan. Yakinlah kalau kosakata Indonesia yang ada di kamus kalian itu dihapus, tidak akan ada perdebatan tentang bahasa lagi antara Indonesia dan Maledes. Saya itu melihat ya, banyak warganet Maledes itu yang seperti saya katakan bahwa hukum aksi reaksi itu hanya berlaku 50% untuk warganet Maledes itu. Dan ini adalah salah satu contohnya. Saya menuliskan sebagai berikut. Warganet Maledes menjadi bahan lelucon warga net Indonesia karena menyala duluan tanpa mengerti apa yang sedang dibicarakan. Warganet Maledes menjadi lelucon warganet Indonesia karena waham denial syndrome. Mengatakan warga Indonesia belum menikmati arti merdeka. Apakah warganet Maledes menikmati arti merdeka? Berani nggak warganet Maledes bicara terbuka tentang pemalsuan dokumen 7 pemain sepak bola Maledes di mana negaramu itu menjadi aib dunia? Bahkan asosiasi sepak bolamu menuliskan secara resmi di dokumen yang diajukan oleh mereka ke FIFA, di mana nama negaramu itu dituliskan apa? Malas ya. Iya, malas. Sekali lagi, apakah ini contoh warganet Maledes menikmati arti merdeka? Masih belum paham mengapa kalian disebut waham? Blunder, seorang tokoh dari negeri tetangga. Bahasa Indonesia memang ada. Nggak ada bahasa Indonesia. Yang lain, jangan gunakan bahasa Indonesia. Bingung kan? Untuk warganet Malaysia, mereka nggak bingung, Mas, karena mereka paham. Berapa banyak orang Malaysia bicara pakai bahasa Inggris, Bangladesh, Cina, dan lain-lain. Semua nggak ada masalah dan tidak dipermasalahkan. Begitu ada yang pakai bahasa Indonesia, heboh, ramai, nggak suka, dan ramai-ramai melarang. Kok benci banget dengan Indonesia? Mereka bukan benci, Mas. Mereka mengetahui ancaman bahasa Indonesia itu adalah nyata dan itu sudah ada di dalam sendi-sendi kehidupan mereka. Dan mereka
ketakutan menghadapi itu semua. Biarkan aja mereka ketakutan dan blingsatan. Dan biarkan mereka tersesat di jalan yang terang. Dari Mbak Anilis, mengomentari si warganet Maledes yang ngomong mencampuri tadi itu. Ini channel kontra narasi dang. Maksudnya dang apa? Badang gitu maksudnya. Coba simak baik-baik bahwa guru lo itu bilang ke murid-muridnya supaya jangan pakai bahasa Indonesia. Yang jadi pertanyaan, kenapa guru lo nyenggol duluan? Giliran dibalas pasti nggak terima. Lagian balasnya juga pakai logika dan malah harusnya lo berterima kasih karena udah jadi bahan edukasi buat kesalahan guru murid Maledes itu. Kosakata bisa, bebek, dan teman semua ada di kamus bahasa Melayu. Paham nggak, Dang? Paling juga kagak. Mungkin teman-teman masih ingat nggak ketika bekas dosen, kembali lagi ke bekas dosen ini, yang koar-koar mengatakan, oh kosakata cikal itu tidak berdiri sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan di dalam interaksi saya yang baru-baru ini dengan bekas dosen itu, saya buka kembali, ngebacot si bekas dosen ini yang mengatakan kosakata cikal itu tidak berdiri sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan saya tuliskan lagi, cikal tidak punya definisi berdiri sendiri di KBBI. Otak penipu lo ya, seperti yang diucapkan Piramli. Sengaja saya sebenarnya mancing dia nih, si bekas dosen ini. Sebab saya ingin melihat, apa sih jawaban dia? Gitu. Karena selama ini, saya tampol-tampolin dia kan diam aja, menghindar. Nah, kemarin begitu dia muncul, ya udah saya munculkan lagi itu pernyataan dia. Sekarang mari kita baca apa jawaban ngeles dan ngebacotnya bekas dosen Maledes ini. Cikal yang berdiri sendiri itu kamu pakai dengan arti yang lain, makna kedua. Ya, ngeles lagi dia. Malah tidak wujud pun dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Bapak WJS Purwadarminta yang kamu agung-agungkan itu. Coba ya, kita lihat betapa waham dan denial syndrome-nya bekas dosen ini. KBBI menggunakan cikal bakal, oke, itu adalah gabungan kata. Dia menyuruh saya untuk melihat kembali KBBI dan dia menuliskan KBBMI, I-nya huruf kecil. Ya, dia mengatakan ini autokoreksi gitu ya. Kemudian dia tuliskan lagi di paragraf ketiga. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menggunakan cakal bakal yang dilabelkan Jawa. Seperti biasa, you are not reliable anymore. Boleh letak jawatan lah, ketawa-ketawa gitu kan. Kamu kira kamu masih terandalkan. Terandalkan apa maksudnya? Dia mengatakan bahwa, oh KBBI menggunakan cikal bakal. Betul, KBBI menggunakan cikal bakal. Tapi pernyataan dia yang pertama itu dia mengatakan bahwa cikal itu tidak berdiri sendiri dalam definisinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teman-teman bisa lihat, ini tulisan dia. Namun perhatikan cara dia ngeles. Dia mengatakan apa? KBBI menggunakan cikal bakal. Dia mencoba menghindari bahwa faktanya kosakata cikal itu mempunyai definisi yang berdiri sendiri di dalam KBBI. Di mana saya ingin mengcounter dan menjawab pernyataan penipu ini yang mengatakan cikal itu tidak mempunyai definisi berdiri sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Faktanya, kosakata cikal itu mempunyai definisi yang berdiri sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya, tulisan si bekas dosen ini tulisan seorang penipu. Jadi yang tidak reliable itu sebenarnya lu bekas dosen, lu tuh nggak pantas, nggak layak dijuluki, mengaku-ngaku sebagai bekas dosen. Karena lu itu sudah nggak punya kemampuan untuk menganalisa dan mempunyai kemampuan ilmiah dalam menganalisa suatu permasalahan. Jadi, you are not reliable to be called ex-lecturer. Saya membalas apa? Maha benar Maledes dengan segala ocehannya. Dan terbukti bahwa lu mengambil kosakata bahasa Indonesia dari Kamus Umum Bahasa Indonesia yang kalian tuliskan di dalam kata pengantar edisi pertama Kamus Bahasa kalian.
Berarti Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Purwadarminta itu yang kalian agung-agungkan. Mengapa? Karena kalian menganggap Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Bapak WJS Purwadarminta itu tidak ada revisi. Oleh karena itu, kalian mempertahankan apa yang ditulis di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia cakal bakal. Padahal yang namanya kamus itu ada revisi, Dan ini menunjukkan bahwa yang mengagung-agungkan Kamus Umum Bahasa Indonesia Bapak Purwadarminta itu kalian. Sehingga kalian tidak berpikir Kamus Umum Bahasa Indonesia itu tidak akan ada revisi. Dari cakal bakal menjadi cikal bakal. Oleh karena itu, kalian pasrah bongkoan dan mengambil kosakata cakal bakal itu dimasukkan ke dalam kosakata kalian. Dan kalian tidak mempunyai kemampuan untuk merevisi. Dan ini menunjukkan kalian itu diprank oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia. Maling mengakui sendiri ngambil dari Kamus Umum Bahasa Indonesia. Woi maling. Masih dari bekas dosen ini, ramai juga yang gunakan kata teman ini, termasuk saudara Anwar, tak bunyi macam Jawa pun. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bekas dosen ini takut banget sama Jawa. Siapa yang bilang teman itu bahasa Jawa? Siapa? Kenapa sih lu takut banget sama Jawa, Des? Dan sekali lagi, sebenarnya saya sedih ya baca komentar bekas dosen ini. Ini sekali lagi menunjukkan kegagalan bekas dosen ini menganalisa suatu permasalahan. Saya memberikan contoh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menggunakan kosakata teman, namun di sisi yang lain, guru bahasa Melayu Maledes menyalahkan murid-muridnya menggunakan kosakata teman karena itu katanya kosakata bahasa Indonesia. Dan hubungan itu tidak bisa dicerna oleh si bekas dosen ini yang katanya pernah ngambil sekolah master di Amerika. Kawan-kawan bersama rakan-rakan ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Akan meneliti dan Menteri Luar telah diminta untuk mendapatkan kesenarai sepenuhnya dan saya juga sedang menghubungi beberapa teman Sehingga akhirnya saya hanya bisa membalas komentar yang seperti ini dengan menuliskan, jadi segini doang kualitas argumentasi bekas dosen Maledes itu. Des, lu seharusnya malu, Des. Malu dong. Lu bekas dosen. Lu berarti sekolah sarjana, master degree-nya di Amerika. Masa nggak ada sih yang tersisa sedikit di otak lu untuk bisa berpikir ilmiah, berpikir secara akal, logis gitu. Masa hal yang sederhana itu menyambungkan Anwar Ibrahim berbicara kosakata teman dengan guru bahasa Melayu Maledes yang menyalahkan muridnya menggunakan kosakata teman, masa lu sebagai bekas dosen nggak bisa melihat itu sebagai sesuatu yang kontradiktif? Atau memang otak lu tuh udah tumpul banget ya, Des ya? Sehingga lu tidak bisa berpikir ke sana. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah! Macam mana idea bapak? Tak sangka otak bapak bergeliga. Otak penipu. Ada. Tak sangka otak bapak bergeliga. Otak penipu.